Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang ke-14 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang wasol dan wakof. Tonton terus videonya sampai selesai agar mudah untuk memahami penjelasan-penjelasannya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya mari kita menuju saja kepada penjelasan berikutnya. Inilah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ialah pasal ke-14 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang wakof dan wasol. Wakof ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat. Wasol ialah bacaan yang disambung dengan kalimat berikutnya, dan huruf terakhir dari kalimat tersebut dibaca memakai baris, walaupun asalnya mati atau sukun. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran mengerti dan mudah untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasannya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dulu sebelum mengakhiri pemutaran videonya, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tentang ilmu tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja beralih kepada pembahasan selanjutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mewakofkan atau menghentikan bacaan ada beberapa posisi berhenti atau mewakofkan bacaan. Ada kalanya tepat berhenti pada tanda wakof, dan ada kalanya berhenti atau mewakofkan bacaan di tengah ayat disebabkan napas yang kurang mendukung atau napas yang pendek. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita mulai saja pembahasan-pembahasan dan contoh-contoh tentang wakof atau mewakofkan bacaan. Pada pembahasan yang pertama ini ialah mewakofkan pada akhir kalimat yang merubah harokat atau baris. Pada kalimat al-alamina yang ada di dalam kotak yang berwarna biru, ada huruf nun yang berbaris fathah yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning. Jika diwakofkan atau dihentikan membacanya, maka baris fathah pada huruf nun yang ada pada kalimat al-alamina harus berubah baris pada huruf nun menjadi baris sukun, seperti kalimat al-alamina yang ada di dalam kotak yang berwarna putih yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam yang dibaca panjang hingga 6 harokat. Maka diwakofkannya bacaan ini kedudukannya menjadi mad arid li sukun. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh mewakofkan berikutnya. Pada pembahasan yang kedua ini, ialah mewakofkan pada akhir kalimat tanpa merubah harkat atau baris dengan dibaca panjang, kira-kira 1 alif, seperti bacaan amanu. Jangan mewakofkan atau menghentikan bacaannya pendek, seakan ditekan seperti bacaan ini. Amanu, seperti itu. Posisi mewakofkan atau menghentikan bacaan seperti ini ialah berada di tengah ayat, maka harus melanjutkan bacaan dengan mengulangi 2 atau 3 kalimat dari batas mewakofkan.
atau menghentikan bacaan. Akan lebih baik lagi jika mengerti makna atau arti dari kalimat demi kalimat Al-Quran. Maka itu akan lebih tepat lagi cara mewakofkan atau menghentikan bacaan di tengah ayat. Pada pembahasan dan contoh mewakofkan atau menghentikan bacaan di dalam surat An-Nisa ayat 60 ini, saya mewakofkan atau menghentikan bacanya pada kalimat amanu yang ditandai dengan 2 anak panah. Dan memulai bacaannya lagi ialah pada kalimat an-nahum yang ada di dalam kotak yang berwarna putih. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh berikutnya, ialah tentang wasol. Di akhir bacaan basmalah pada kalimat ar-rahimi ada baris kasroh pada huruf mimnya yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam. Bila diwakofkan atau dihentikan membacanya, maka harus dibaca panjang hingga 6 harkat karena kedudukannya menjadi mad arid li sukun. Tapi jika membacanya diwasolkan atau disambungkan, maka tetap saja dibaca panjang hanya 1 alif atau sama dengan 2 harkat saja. Dan pada kalimat alhamdu ada huruf alif yang berbaris fathah. Itu bila memulai bacaan tanpa diwasol oleh kalimat yang ada sebelumnya, seperti kalimat ar-rahimi. Di sini kita sedang membahas wasol. Jadi untuk mewasolkan atau menyambungkan bacaannya ialah menjadi bacaan milha. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, pembahasan pasal ke-14 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid ialah tentang wakof dan wasol selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan pasal ke-15 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid yaitu tentang cara mewakofkan, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.